Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. 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 Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita satu dalam doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Olga akan pimpin doa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji dan hormat kami hanya bagi Engkau. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang maha tinggi, maha mulia dan agung adanya. Patutlah kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiralah masa kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Para penjaga menara Tuhan Yesus yang setia kepadamu Tuhan, datang padamu pada pagi-pagi hari ini. Rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kira lama-lama sangka damai sejahtera-Mu Tuhan boleh ada di dalam kami Tuhan. Kami boleh merasa tenang Tuhan. Walaupun dunia ini begini kacau, tetapi ketenangan yang dari Engkau itu ada bersama dengan kami. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu hidup adanya ya Tuhan. Yang dapat bekerja di dalam kami. Membuat kami tenang bersama dengan Engkau melaluinya ya Bapa. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, berbicaralah, isi hati-Mu untuk kami Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Supaya kami semua boleh penuh dengan sukacita Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Dengan penuh harapan kepadamu. Berpegang kepadamu. Berfokus kepadamu. Beriman akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Engkau akan memimpin Tuhan ibadah persekutuan kami ini. Sampai tamatnya ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada. Engkau ada. Engkau ada. Mujizat-Mu ada. Haleluya bagi nama Yesus. Haleluya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan diam dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jangan Tawar Hati juga waktu menghadapi maut. Apakah ada di antara kita yang sedang tawar hati? Saya percaya semua kita manusia pernah mengalami tawar hati. Dan mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang tawar hati.
Tapi apa kata firman Tuhan bagi kita yang sedang tawar hati? 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah dibaharui dari hari ke hari. Amin. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Pasal 5 ayat yang pertama, lanjut. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Ayat yang ke-6 pasal 5 2 Korintus. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oh, Tuhan tolong kita semua. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang tawar hati, tadi saya sudah katakan bahwa semua orang tidak luput darinya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang besar, yang terkenal pada zamannya. Dan kalau kita mau membandingkan dengan apa yang terjadi di zaman ini, dengan kita-kita yang ada di zaman ini, kita belum ada apa-apanya dengan beliau. Hamba Tuhan itu namanya Elia. Dia baru saja mengadakan satu KKR, kebaktian kebangunan rohani, dalam versi pada perjanjian lama. Bagaimana nabi-nabi Baal, mereka dikalahkan oleh Elia. Tapi hanya menghadapi satu berita yang tiba-tiba diperdengarkan kepada dia, satu teror yang diperhadapkan kepada dia, tiba-tiba dia jadi takut. 1 Raja-Raja 19 bilang begini, ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku
Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Wah, satu keadaan sulit, tawar hati dialami oleh seorang hamba Tuhan besar ini. Kalau Elia saja mengalami, siapa kita? Kita juga bisa mengalami tawar hati. Dan ketika seseorang mengalami tawar hati, pengharapan akan hari depan itu hilang. Tidak bisa berpikir besar, berpikirnya sempit, picik pemikiran ini. Ketika seseorang berada dalam keadaan tawar hati. Tapi kita belajar pada pagi hari ini, ada solusi bagi kita yang tawar hati. Memang semua orang tidak luput dari tawar hati, tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Selalu ada solusi bagi mereka yang tawar hati. Nah, solusi bagi mereka yang tawar hati, atau mempersiapkan kita, karena kita tidak tahu. Mungkin sekarang kita sedang bersemangat, tapi setelah melewati beberapa menit ke depan, tiba-tiba kita juga bisa tawar hati. Tapi hari ini ada solusi yang diberikan Tuhan bagi kita, yaitu ada tiga hal, tiga tips yang diberikan kepada kita, solusi yang diberikan kepada kita. Saya singkat menjadi TPU, bukan tempat pemakaman umum, bukan ya. Tapi yang pertama adalah tabah. Lalu P, percaya saja. Yang ketiga upah, ya, sesuai dengan yang dicatat di dalam 2 Korintus tadi ya. Jadi solusinya adalah TPU. Ya, apa itu TPU? Tabah, percaya, upah. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tabah. Tabah ini tetap dan kuat hati. Itu kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi bahasa asli Alkitab menggunakan kata tarheo. Itu artinya berani. Jadi waktu kita menghadapi tawar hati, kita harus berani. Loh, bagaimana orang sedang tawar hati kok disuruh berani? Bisa. Kenapa nggak bisa? Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 bilang begini. Dari 2 Korintus pasal yang ke-5. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Emang jauh kita dari Tuhan. Perbuatan kita itu mengkonfirmasi tentang kedekatan atau jauhnya kita dengan Tuhan. Kalau kita nyanyi Bapa di sorga, kami cinta kau. Aduh, rasanya terlalu jauh Bapa itu. Tapi waktu kita bernyanyi, kita menyembah dia, oh ternyata dia dekat dengan kita. Karena ada satu pujian berkata bahwa Yesus hanya sejauh doa. Tapi yang jelasnya adalah kita harus tabah. Hati kami senantiasa tabah. Ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat solusi menghadapi tawar hati adalah tabah. Tabah yang diartikan di sini adalah berani. Seseorang yang sedang tawar hati bagaimana bisa berani? Tapi kalau kita belajar dari apa yang sudah diberikan kepada kita, kebenaran ini,
dalam satu raja-raja tadi yang sudah kita baca, ada langkah-langkah yang diambil oleh Elia, sehingga Elia bisa jadi berani. Waktu dia tawar hati, dia berusaha bangkit. Walaupun bangkit yang diceritakan di dalam satu Raja-Raja 19 ini, dia bangkit untuk pergi. Pergi kemana? Nyelamatin nyawanya. Nah, kita juga masih punya usaha kan dalam hidup ini. Kalau kita menghadapi satu masalah, kita jadi tawar hati, ada saja jalan-jalan yang suka kita ambil. Jalur-jalur yang suka kita ambil untuk mengatasi tawar hatinya kita ini. Elia pun demikian. Dia melakukan hal itu. Dia berusaha bangkit. Ada usaha. Dalam keadaan yang sangat tidak bersahabat. Dalam keadaan hati yang tawar. Keadaan yang sangat menyulitkan sekalipun, kita masih bisa memilih. Mau tetap tinggal dalam kondisi tawar hati, atau mau bangkit untuk nyelamatin nyawa kita. Nah, tergantung apa yang ada di otak kita ini. Ada orang-orang tertentu ketika menghadapi satu problem, katakanlah masalah dengan keuangan, ekonomi. Ada orang tertentu yang ingat, saya masih punya Tuhan. Maka Tuhan adalah harapannya. Kepada Tuhan dia datang. Tapi ada orang-orang tertentu, oh, saya kan masih punya papa, saya kan punya mama, saya punya keluarga, saya punya saudara-saudara. Kan mereka orang berada. Lalu singkat cerita, angkat telepon mereka. Itu salah satu cara untuk bangkit. Tidak berlama-lama di dalam kondisi sulit, tawar hati. Elia pun melakukan hal itu. Dia pikir kalau aku tetap ada di sini, mati aku ini. Ada cara, ada langkah yang dia lakukan. Berani itu yang pertama. Berani untuk mengambil keputusan. Berani untuk melangkah. Jangan tetap tinggal di situ. So, kalau tetap tinggal dalam tawar hati, itu bisa menyebabkan depresi yang sangat. Dan orang bisa gila gara-gara tekanan yang berat itu. Ada langkah yang diambil. Tapi kita sebagai orang percaya, kita bukan sekedar berani, bukan sekedar tabah. Ya udah, apa yang terjadi terjadilah. Seperti ada lagu yang bilang, apa yang terjadi terjadilah. Yang ku tahu Tuhan penyayang umatnya. Tuh, orang dunia aja masih bisa suarakan kalimat seperti itu. Masa kita nggak bisa? Nah, kita juga berani, tapi beraninya kita arahkan kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berani bukan karena kita berani karena kita masih punya Tuhan. Kita berani karena kita punya Tuhan. Kita berani karena kita punya Allah yang mau jadi manusia sehingga mati gantikan kita. Ini luar biasa. Jadi berani. Berani untuk apa? Berani untuk mengambil keputusan. Berani untuk memilih, berani untuk mengambil keputusan, berani untuk melangkah. Ini yang harus kita lakukan. Elia lakukan hal itu dan luar biasa. Dia mampu untuk berjalan, ya. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Jadi kita lihat di sini, saat kita tawar hati, yang pertama kita harus tabah atau berani. Berani untuk memilih, memutuskan, melangkah bersama dengan Tuhan. Waktu kita melangkah bersama dengan Tuhan, siapa bilang kita stabil terus? Ada waktunya kita bisa seperti Elia ini, tawar hati. Tapi karena kita bersama dengan Tuhan, selalu tersedia makanan dan minuman bagi kita. Yang dimaksud di sini adalah kebenaran firman Allah.
Kita harus terus makan dari firman Tuhan. Kecenderungan manusia terkonfirmasi di dalam ayat ini. Setelah Elia makan, kemudian berbaring pula. Itulah kita manusia ini. Setelah kita dengar firman Tuhan, kadang-kadang kita sudah semangat, ya kita tidur lagi. Nah, siklus kehidupan kita kan begitu. Jadi kuat, sebentar lemah lagi, kuat, lemah lagi. Tapi yang dicatat di sini luar biasanya, ayat yang ke-8 dikatakan di sana, ayat yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi seseorang bisa berani kalau dia makan dari firman. Amin. Seseorang bisa berani walaupun situasi saat itu adalah sedang tawar hati, tapi dia bisa berani. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tatkala dia bangun, dia makan dari firman Tuhan. Setelah itu bisa tawar hati lagi. Tapi dikatakan di dalam firman Allah ayat yang ke-7, malaikat Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya. Kau bangun, makan lagi. Haleluya. Pagi-pagi kita sudah makan firman Tuhan, kita sudah sarapan rohani bersama-sama. Tapi bukan berarti sampai di situ. Makan lagi, ada kesempatan makan lagi, ada kesempatan makan lagi. Makan dari firman supaya kita jadi berani. Kalau kita jadi berani, tawar hati seperti apapun juga itu akan sirna, itu akan pergi. Yang kedua yang kita pelajari, solusi dari firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu percaya saja. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kalau kita lihat, kita pandang dunia ini, hati kita jadi gelisah, tawar hati. Tapi lihat untuk sesuatu yang tidak kelihatan saat ini. Masalah itu kelihatan. Ancaman yang datang kepada kita itu kelihatan. Elia mendapat teror walaupun gak berhadapan langsung dengan Izebel, tapi ada suruhannya Izebel. Nah, suruhannya ini membuat Elia jadi tawar hati. Tapi bagian yang berikut yang kita pelajari, solusi supaya kita bisa menang ketika tawar hati datang dalam hidup kita adalah percaya saja. Percaya. Matius 15 ayat 22 bilang begini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Penjaga menara tahu kan perempuan ini siapa? Perempuan Sirofenesia ini, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, dia bukan anak Tuhan. Bahasanya untuk saat ini, dia bukan orang percaya, dia bukan orang Kristen, tapi dia pernah mendengar ada Yesus. Kalau Yesus datang, dia membawa sebuah perubahan. Dia pernah dengar Yesus yang sedang ada bersama-sama pada zaman itu mengerjakan begitu banyak perkara heran. Maka wanita ini berusaha, bagaimana caranya aku jumpa dengan Yesus. Waktu dia datang, dia mengadopsi percayanya orang Yahudi. Dia taruh dalam hatinya. Supaya apa? Supaya aku bisa dapat mujizat. Karena hanya orang yang percaya yang bisa dapat mujizat. Kalau saudara percaya kepada dukun, dapat gak mujizatnya? Dapat, tapi kasihan. Itu mujizatnya tipuan, gak asli. Dapat yang KW, dapat yang imitasi, gak dapat yang asli. Mujizat di dalam Yesus itu asli. Cari yang asli.
Kita kalau pilih barang, kita cari yang benar-benar asli, yang berkualitas. Itu pakainya lama. Satu hari saya dikasih berkat sama seseorang. Saya pakai jam tangan itu. Sampai hari ini awet. Itu asli. Saya pernah kecelakaan pakai barang itu. Gak pecah. Asli barangnya. Nah, kalau Tuhan menyediakan yang asli, kenapa kita pilih yang KW? Haleluya. Karena itu percaya saja. Perempuan Syro-Fenisia waktu dia dengar tentang Yesus, oh, saya bukan orang Israel, tapi sudahlah, saya pinjam dalam tanda kutip. Pinjam imannya orang Yahudi, pinjam imannya orang Israel. Maka Tuhan bilang apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Yang berikut kita pelajari lagi, Matius pasal 8 ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara tahu perwira ini bukan orang Yahudi, dia orang kafir. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia merasa tidak layak. Ini orang kafir, bukan orang yang punya Tuhan. Tapi mereka pun masih bisa tahu siapa saya ini Tuhan. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Maka pasal 8 ayat 13 Injil Matius bilang, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Kalau kita merasa kita tidak mampu, minimal kita masih tetap mempertahankan percaya kita kepada Tuhan. Hanya oleh percaya saja. Hanya oleh percaya saja. Amin. Percaya saja. Percaya. Percaya. Ada kemenangan bagi kita. Lalu yang terakhir, TPU, ya. Tabah, percaya, upah. 1 Korintus 5 ayat 10, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Ini bukan ditujukan untuk mau menghakimi kita, nanti masuk neraka atau masuk surga, bukan. Semua orang percaya harus menghadap takhta pengadilan Kristus di sini untuk menerima upah. Di Bema itu adalah satu takhta. Satu takhta yang menyerupai sebuah takhta yang dibangun oleh Herodes. Di situ ada sebuah layar besar. Di situ akan dipertunjukkan kepada semua kita. Tuhan punya sebuah layar besar yang akan mempertunjukkan pada kita pada waktu kita menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan semua akan dibentangkan di situ. Untuk apa? Untuk menentukan upah kita. Saya percaya di zaman ini, kalaupun kita harus kerja dari rumah, tetapi kalau kita harus keluar untuk mendapatkan sesuatu, kita akan bela-belain. Semua kita bukan orang yang nganggur. Ada saja yang bisa kita kerjakan. Kita kerja, capek kerja terus. Kenapa? Fokus kita akan dapat upah. Nah, ini satu kepastian bagi kita. Waktu kita tawar hati, jangan pernah kita berdiam diri. Terus kerja. Apa yang bisa kita lakukan? Kerjakan terus. Kerjakan keselamatan kita. Kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena besar upah yang menanti kita. Haleluya. Jangan pernah ketika kita tawar hati lalu berkata, "Cukuplah sudah, stop sampai di sini." Jangan. Kita belajar dari kisah ini, jangan kita lakukan hal itu. Setiap kali kita tawar hati, tetap kita lakukan 3 hal ini. TPU, tabah atau berani.
Percaya terus kepada Tuhan. Ingat, ada upah yang menanti kita. Upah, percaya, Tuhan pasti lakukan bagi kita. Jangan pernah takut, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Jangan pernah gentar, apapun yang kita alami. Sakit yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, percaya ada Tuhan bagi kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, hamba berdoa pagi hari ini buat setiap kami yang sudah mengikuti doa pagi hari ini. Mereka yang mengikutinya melalui YouTube, Facebook, Tuhan tolong mereka satu persatu. Apapun yang sedang mereka alami, dalam nama Yesus, kebenaran ini biar tetap mereka pegang. Dan kami akan mendengarkan kesaksian, Tuhan tolong kami dengan cara yang ajaib. Dalam nama Yesus, kami mengalami kemenangan Tuhan. Dan kami akan saksikan kepada sesama kami, Tuhan yang besar akan terus menolong kami. Sebentar malam ada malam kesaksian dan pujian. Tuhan tolong semua kami bisa hadir memberikan kesaksian, memuji memuliakan Engkau, agar banyak orang juga mengalami pertolongan Tuhan melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu atas Indonesia. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan iman, arahkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.